Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan semua, saya Dewi Sinta dengan NPM 19237707174, Program Studi Matematika, Mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 1 tahun 2024, Universitas Pancasakti Tegal. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan refleksi dalam bentuk digital storytelling. Pemahaman baru apa yang Anda dapatkan setelah mempelajari konsep refleksivitas? Pemahaman baru yang saya dapatkan setelah mempelajari topik kelima mata kuliah literasi lintas mata pelajaran adalah tulisan reflektif benar-benar dapat membantu saya dalam mendefinisikan diri saya sendiri dan apa yang menjadi impian literasi dalam hidup saya, baik sebagai seorang individu maupun sebagai bagian dari komunitas ataupun dalam lingkungan masyarakat. Tulisan reflektif juga mampu menilai kembali pengalaman, cara pandang, keyakinan, dan perspektif saya tentang literasi. Selain itu, tulisan reflektif atau naratif literasi dapat membantu saya untuk mengajukan pertanyaan kepada diri saya sendiri tentang apa arti menjadi seorang yang literat. Dengan begitu, saya berharap dapat menggunakan pengalaman diri saya untuk berkarir sebagai guru yang profesional dan dapat membantu peserta didik saya untuk mengembangkan praktik-praktik literasi yang dapat mendukung pembelajaran dan pengembangan diri. Sementara itu, refleksivitas sendiri adalah kegiatan refleksi yang dilakukan seseorang dalam menceritakan pengalamannya dalam bentuk narasi atau biasa dikenal dengan sebutan naratif literasi. Naratif literasi yaitu tulisan reflektif seseorang yang menceritakan kisah terkait dengan proses dan perjalanannya dalam berliterasi seperti membaca, memirsa, menulis, menginterpretasi, dan lainnya. Selanjutnya, saya akan menceritakan pengalaman literasi saya ketika di SD. Pengalaman literasi saya dimulai dari bangku sekolah dasar. Ketika di SD, saya tertarik dengan buku bacaan yang bergenre horor. Saat itu, saya bahkan dengan sengaja membeli buku cerita horor fiksi di pedagang mainan keliling. Berangkat dari kesukaan saya membaca buku kisah horor, mendorong saya untuk menggali bahan bacaan yang lain. Memang, buku yang saya baca genrenya tidak jauh berbeda, seperti buku kisah azab, buku kumpulan doa sehari-hari, buku tuntunan sholat, buku kisah para nabi, dan terkadang buku dongeng kerajaan. Tidak sampai di situ, ketertarikan saya terhadap membaca, saya salurkan dengan mencari sumber bacaan yang lain. Contohnya, setiap akhir pekan, saya bahkan selalu pergi ke perpustakaan daerah bersama teman sekolah untuk sekedar membaca buku anak-anak dan buku pelajaran. Setelah selesai, kami pulang dengan membawa buku pinjaman dan dikembalikan 1 minggu kemudian. Setelah itu, apabila terdapat pameran buku atau bazar buku, saya selalu menyempatkan datang bersama bapak, ibu, dan adik saya, walaupun hanya sekedar melihat-lihat dan membaca di tempat. Selanjutnya, perjalanan literasi saya ketika di bangku SMP. Pengalaman literasi saya berlanjut di bangku sekolah menengah pertama. Tulisan pertama saya adalah ketika diminta guru bahasa Indonesia untuk membuat puisi dan membacakannya di depan kelas. Hal itu merupakan langkah awal saya dalam kegiatan menulis. Perjalanan literasi ini berlanjut sampai ke SMA. Saat memasuki dunia sekolah menengah atas, saya mulai menggali lebih dalam tentang membaca. Hal yang menjadi fokus bacaan saya adalah buku pelajaran sekolah, seperti buku sejarah, buku ilmu pengetahuan alam, buku matematika, buku pendidikan kewarganegaraan, dan masih banyak lagi. Selain membaca,
Kemampuan literasi pada jenjang SMA lebih beragam, seperti kemampuan menulis, berbicara, memirsa, dan mendengarkan. Akhir studi saya di kelas 12 ditutup dengan menuliskan sebuah karya tulis ilmiah. Selanjutnya, perjalanan literasi kuliah. Ketika memasuki bangku perkuliahan, literasi saya semakin berkembang. Saya lebih banyak menggali artikel ilmiah, buku referensi, jurnal, literatur akademis, dan lain-lain. Hal itu memudahkan saya dalam kegiatan menulis seperti menulis makalah, isai, hingga skripsi. Dengan menulis, saya belajar menyampaikan ide atau gagasan dengan jelas dan sistematis. Hasilnya, saya bisa menyelesaikan skripsi saya dengan judul Eksplorasi Etnomatematika pada Arsitektur Masjid Agung Nurul Kalam Pemalang sebagai sumber belajar matematika selaras dengan kurikulum 2013. Selain itu, saya dan tim dapat ikut serta dalam prosiding Seminar Nasional Tadris Matematika yang dilaksanakan oleh Institut Agama Islam Negeri Pekalongan tahun 2021. Prosiding kedua saya bersama dengan dosen pembimbing skripsi saya dengan mengikuti International Conference on Islam and Education yang dilaksanakan oleh Institut Agama Islam Negeri Pekalongan tahun 2022. Kemudian, pada tahun 2023, saya selaku alumni mahasiswa IAIN Pekalongan bersama dosen dan teman-teman mahasiswa mengikuti kegiatan menulis yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan dengan judul Eksplorasi Etnomatematika pada Arsitektur Masjid Agung Nurul Kalam Pemalang dan implementasinya dalam pendidikan agama Islam. Setelah lulus dari perguruan tinggi, kemampuan literasi saya tidak berhenti. Bahkan, sebelum saya diterima menjadi mahasiswa PPG Prajabatan, saya harus mengisi poin-poin penting terkait seleksi penerimaan mahasiswa PPG Prajabatan. Salah satunya dengan melengkapi isai yang telah disediakan oleh pihak GTK Kemendikbud. Tidak sampai di situ saja, konten dari soal-soal tes substantif pada seleksi penerimaan mahasiswa PPG Prajabatan berisi soal kemampuan bidang, serta soal literasi dan numerasi. Saya menyadari bahwa literasi bukan hanya keterampilan membaca, menulis secara sederhana saja, tetapi juga sebagai pintu masuk ke berbagai pemahaman dan pengetahuan. Literasi membuka jendela ke dunia, mengajarkan saya berbagai perspektif, dan memperkaya cara pandang saya untuk berpikir. Pada akhirnya, perjalanan literasi saya dari mulai sekolah dasar sampai kuliah telah membentuk saya menjadi pembaca yang kritis dan penulis yang bersemangat. Saya belajar bahwa literasi tidak hanya tentang memahami kata-kata, tetapi juga tentang bagaimana kata-kata itu membentuk pemikiran, membuka pikiran, dan menginspirasi tindakan. Setelah membuat naratif literasi, apakah Anda benar-benar yakin bahwa literasi sangat berpengaruh dan bermanfaat dalam kehidupan Anda? Saya sangat yakin bahwa literasi sangat berpengaruh dan bermanfaat dalam kehidupan. Literasi membuka gerbang menuju berbagai peluang dalam hidup, seperti akses ke pendidikan yang lebih tinggi, pekerjaan yang lebih baik, dan partisipasi yang lebih aktif dalam masyarakat. Kemampuan membaca dan memahami informasi membuka jalan untuk mempelajari berbagai bidang ilmu, mengembangkan keterampilan baru, dan meraih potensi diri secara maksimal. Membaca dan menulis secara konsisten membantu mengembangkan kemampuan berpikir kritis yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Literasi membekali individu dengan kemampuan menganalisis informasi, mengevaluasi argumen,
dan membuat keputusan yang tepat berdasarkan fakta dan penalaran yang logis. Selain itu, literasi membuka jendela untuk memahami berbagai budaya, sudut pandang, dan pengalaman hidup orang lain. Membaca cerita dan pengalaman orang lain membantu membangun empati, toleransi, dan rasa saling menghormati, sehingga memperkaya interaksi dan hubungan antar individu. Literasi memicu imajinasi dan mendorong kreativitas. Dengan membaca karya fiksi, puisi, dan berbagai bentuk tulisan lainnya, individu dapat terinspirasi untuk mengeksplorasi ide-ide baru, menuangkan ide kreatif, dan melihat dunia dari berbagai perspektif. Hal ini menunjukkan bahwa literasi memiliki dampak yang sangat signifikan dan positif pada kehidupan individu dan masyarakat secara keseluruhan. Literasi memberdayakan individu untuk mencapai potensi diri mereka, berkontribusi pada kemajuan sosial, dan membangun masa depan yang lebih cerah. Bagian 3. Sebagai seorang calon guru, hal apa yang paling ingin Anda lakukan untuk berkontribusi dalam membudayakan literasi di lingkungan Anda? Sebagai calon guru, saya memiliki beberapa gagasan yang ingin saya lakukan untuk berkontribusi dalam membudayakan literasi di lingkungan saya. Yang pertama, menyelenggarakan kegiatan membaca yang menyenangkan. Saya ingin mengadakan kegiatan membaca yang menyenangkan melalui kegiatan kompetisi berkaitan dengan literasi seperti lomba membaca, mendongeng, menulis karya ilmiah, cerita pendek, puisi, dan diskusi buku untuk meningkatkan minat siswa terhadap membaca. Yang kedua, mengajarkan strategi membaca yang efektif. Saya ingin mengajarkan siswa strategi membaca yang efektif seperti skimming, scanning, dan summarizing untuk membantu mereka memahami teks dengan lebih baik. Yang ketiga, mengintegrasikan literasi di semua mata pelajaran. Saya ingin mengintegrasikan literasi di semua mata pelajaran di kelas saya, sehingga siswa dapat melihat bagaimana membaca dan menulis penting dalam semua aspek kehidupan mereka. Yang keempat, program literasi. Saya ingin merancang program literasi yang konsisten dan berkelanjutan seperti kegiatan membaca selama 15 menit di awal pembelajaran dan menuliskannya di jurnal. Yang kelima, lingkungan yang kaya literasi. Saya ingin menciptakan lingkungan kaya literasi yang nyaman, seperti menyediakan pojok baca dengan tampilan yang menarik. Yang keenam, melibatkan orang tua. Saya ingin melibatkan orang tua dalam upaya literasi dengan mendorong mereka untuk membaca bersama anak-anak mereka di rumah dan menyediakan sumber daya literasi untuk mereka. Yang ketujuh, mendorong penggunaan media sosial. Saya ingin mendorong siswa untuk menggunakan media sosial untuk berbagi pengalaman membaca mereka, mendiskusikan buku, dan terhubung dengan pembaca yang lain. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Thank you for listening. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.